Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Balai Info 5 akan memberikan informasi tentang salah satu tanda kiamat besar, yaitu berupa turunnya fitnah terbesar umat manusia, yaitu fitnah Dajjal. Dajjal adalah seorang anak Adam. Ia mempunyai ciri-ciri yang jelas yang dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar. Dia lahir di sekitar zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, dibesarkan tanpa ibu bapak. Dia hidup terpisah dari keluarga. Di antara ciri-cirinya adalah seperti dua sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur, tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jika ia memperdayakan, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dajjal adalah seorang laki-laki yang masih muda, berkulit merah, yang buta adalah mata sebelah kanannya bagaikan buah anggur yang menonjol keluar. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh, dan ia adalah seorang laki-laki yang mandul, yang tidak mempunyai anak. Misteri Dajjal. Dengan ketentuan Allah, tanah kelahirannya ditimpa bencana akibat kemaksiatan yang berleluasa, namun atas sifat Rahman dan Rahim Allah, dia diselamatkan dari bencana kemusnahan itu dan dibawa tinggal di sebuah pulau di Laut Yaman, serta hidup bersama makhluk Allah bernama Jazaza. Ketika dia mulai dewasa, dia bebas keluar dan kembali ke pulau itu. Dia mengembara sekitar benua, berhampiran atas dorongan Allah untuk mencari kebenaran. Bertemu dengan para nabi, antaranya Nabi Harun alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan dia tidak juga mau menerima kebenaran. Dajjal dipasung dan terbelenggu. Dia kembali ke pulau tempat tinggalnya setelah puas melihat kehidupan manusia dengan berbagai pengetahuan baru. Apabila dia tiba ke pulau asalnya itu, dia ditangkap oleh Jazaza dan dipasung karena telah lahir Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Dia tetap dipasung di situ serta diberi makan selayaknya. Dia bertanya, mengapa diperlakukan begitu? Maka kata Jazaza, telah lahir seorang nabi yang ummi yang membawa rahmat seluruh alam dan ditahan segala bentuk fitnah. Lalu Jazazah memperincikan kisah kehidupan Nabi SAW yang ummi itu. Sungguh Dajjal tidak percaya dan mengatakan Jazazah adalah makhluk yang dengki di atas kelebihan yang ada pada dirinya. Maka dengan izin Allah, Dajjal menerima kunjungan Tamim Ad-Dari ketika di dalam pasungan. Tamim Ad-Dari, dia mengesahkan kata-kata Jazazah, namun segala-galanya sudah terlewatkan karena dia telah menjadi insan yang ingkar, seperti iblis yang menolak perintah sujud kepada Adam alaihissalam. Waktu turun Dajjal. Tidak diketahui kapan turunnya Dajjal, lantaran turunnya Dajjal ada kaitannya dengan hari kiamat. Sedang hari kiamat sendiri tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, munculnya Dajjal adalah merupakan tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat. Tempat keluar Dajjal. Dajjal muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Dari Nawas bin Sa'man radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menuturkan tentang Dajjal, sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak, sehingga berbuat kerusakan di kanan dan kiri. Hadis riwayat Muslim. Masa Dajjal di muka bumi. Dajjal tinggal di muka bumi ini hanya selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim.
tempat yang didatangi Dajjal. Dajjal akan masuk pada setiap negeri dengan membawa fitnahnya, termasuk negeri kita ini, kecuali Mekah dan Madinah, lantaran semua jalan yang menuju di sana dijaga malaikat dengan berbaris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun. Di Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Hadis riwayat Ahmad. Pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal yang terbanyak adalah dari kalangan Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para pengikut Dajjal adalah dari kelompok Yahudi Isfahan, salah satu wilayah Iran. 70.000 orang memakai topi penutup kepala. Hadis riwayat Muslim. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat. Karena Allah menciptakannya dengan memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia memiliki surga dan neraka, tetapi neraka miliknya adalah surga, sedangkan surga miliknya adalah neraka. Ia dapat memerintahkan langit agar menurunkan hujan dan memerintahkan bumi agar menumbuhkan tanaman. Ia mampu menempuh perjalanan bumi dengan sangat cepat, seperti hujan yang diterpa angin, menghidupkan yang mati, dan lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Matinya Dajjal. Sementara Dajjal asik dengan perbuatan-perbuatannya yang merusak di bumi, Allah mengutus Isa bin Maryam ke muka bumi di Menara Putih sebelah timur Damaskus untuk membunuh Dajjal. Dan tugasnya pun berhasil. Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di Babul Lut, suatu desa dekat Baitul Maqdis di Palestina. Hadis riwayat Muslim. Menjaga diri dari fitnah Dajjal. Pertama, berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnahnya. Setiap selesai dari tasyahud akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud terakhirnya, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal, dari azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menghafal 10 ayat pertama dari suratul Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Sahih riwayat hadis Abu Dawud. Yang ketiga, Maha suci Allah yang melindungi umat Islam yang tinggal di Mekah dan Madinah. Semoga Allah memberikan perlindungan pada kita semua. Ya Allah, kami berlindunglah kepadamu dari 4 hal, dari azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah tadi informasi tentang fitnah terbesar umat manusia, yaitu datangnya Dajjal. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe Bale Info 5. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.